Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses dan produk bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, dalam video ini nanti ada apa sih pengertian dari bioteknologi bidang pangan. Terus kemudian nanti ada proses dan produk bioteknologi bidang pangan. Kemudian nanti ada dampak positif serta dampak negatif dari produk bioteknologi bidang pangan. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi bidang pangan? Bioteknologi dalam bidang pangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan, yang bertujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia. Baik bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern dalam aspek pangan telah berhasil membuat beragam produk makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, bahkan sangat disukai serta bermanfaat. Proses dan produk bioteknologi bidang pangan itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu produk makanan bergizi tinggi. Ada produk yang dihasilkan ada tempe, oncom, roti, nata de coco. Kemudian produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Produk yang dihasilkan yaitu berupa tapai, bir, minuman anggur atau wine. Kemudian produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Produk yang dihasilkan yaitu berupa yogurt, keju, sauerkraut dan pickle acar. Kemudian produk bahan penyedap berupa tauco, kecap, terasi, cuka. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang dampak negatif dari bioteknologi di bidang pangan. Oh my god! Wow! Dampak negatif bioteknologi di bidang pangan yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan. Dampak bioteknologi terhadap lingkungan itu adanya nanti keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ke tanaman sekerabat atau kerabat dekat. Ataupun ketika kita membuat tape ataupun tempe ataupun yang lainnya, itu nantinya air sisa limbah daripada pembuatan itu tentunya akan mencemari lingkungan jika tidak diproses terlebih dahulu. Jika air limbah itu mengalir ke sungai-sungai, tentunya sungai itu akan tercemar dan membuat populasi yang ada di dalamnya terganggu, seperti populasi ikan, tumbuhan air dan lain-lainnya itu akan mengalami kemunduran dan lama-kelamaan akan mengalami kematian karena situasi dan kondisi dalam air yang sangat beracun. Yang selanjutnya adalah dampak negatif di bidang pangan. Contohnya adalah ketika akan membuat yogurt. Nah, dalam pembuatannya itu menggunakan susu, yang kebanyakan susu itu berasal dari sapi-sapi yang sudah disuntik terlebih dahulu. Dan sapi yang terlalu banyak disuntik tentunya akan menghasilkan hormon-hormon yang nantinya akan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh manusia. Oke. Produk bioteknologi modern di bidang pangan tentunya akan berpengaruh kepada produk-produk yang dihasilkan oleh petani kecil ataupun pengusaha kecil. Hal ini disebabkan oleh konsumsi daripada masyarakat yang tentunya akan lebih memilih produk-produk yang dihasilkan dengan cara modern karena dinilai lebih steril. Kemudian bagi pengusaha ataupun petani kecil, jika tidak mampu menyaingi ataupun mencari solusi untuk melawan hal-hal tersebut, tentunya lama-kelamaan petani dan pengusaha kecil akan tenggelam dan kalah dalam persaingan pasar. Yang terakhir adalah dampak pada bidang etika, yaitu masyarakat tentunya memiliki banyak pendapat tentang bioteknologi modern, seperti rekayasa genetika yang tentunya menghasilkan pro kontra di masyarakat. Terutama apabila kita adalah orang Islam dan kita mengetahui bahwasanya rekayasa genetika itu merubah struktur asli pemberian daripada Tuhan, yang tentunya itu melanggar tatanan pada agama.